Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, saya perkenalkan anggota dari kelompok 8, yaitu Nisa Akidatul Iza, Nur Rafli, Putri Sari Melati, dan Zayan Sabrina. Di sini kami akan membahas subbab 6.4, yaitu fungsi eksponensial dan logaritma umum, dan subbab 6.5, yaitu pertumbuhan dan penurunan eksponensial. Saya akan menjelaskan subbab 6.4, yaitu fungsi eksponensial dan logaritma umum. Masuk ke definisi, yaitu untuk A lebih besar 0 dan bilangan real sebarang X, maka A pangkat X sama dengan E pangkat X ln A. Masuk ke teorema A, yaitu sifat-sifat eksponen. Jika A lebih besar 0, B lebih besar 0, dan X dan Y bilangan real, maka A pangkat X dikali A pangkat Y sama dengan A pangkat X ditambah Y. Sifat yang kedua yaitu A pangkat X dibagi A pangkat Y sama dengan A pangkat X dikurang Y. Sifat yang ketiga yaitu buka kurung A pangkat X tutup kurung pangkat Y sama dengan A pangkat X kali Y. Sifat yang keempat yaitu A kali B pangkat X sama dengan A pangkat X dikali B pangkat X. Sifat yang terakhir yaitu A per B pangkat X sama dengan A pangkat X dibagi B pangkat X. Sekarang masuk ke pembuktian. Di sini kita akan membuktikan sifat yang pertama sampai ketiga, dan sifat yang keempat dan kelima coba Anda buktikan sendiri. Sifat yang pertama yaitu A pangkat X dikali A pangkat Y itu sama dengan E pangkat ln dikali A pangkat X dikali A pangkat Y. Sama dengan E pangkat ln A pangkat X ditambah ln A pangkat Y. Sama dengan E pangkat X ln A ditambah Y ln A. Habis itu ln A nya dikeluarkan, jadinya E pangkat X ditambah Y ln A. Sama dengan A pangkat X ditambah Y. Jadi sifat yang pertama terbukti bahwa A pangkat X dikali A pangkat Y sama dengan A pangkat X ditambah Y. Selanjutnya masuk ke sifat yang kedua yaitu A pangkat X dibagi A pangkat Y sama dengan E pangkat ln A pangkat X dibagi A pangkat Y. Sama dengan E pangkat X ln A dikurang Y ln A sama dengan E pangkat X min Y ln A sama dengan A pangkat X min Y. Jadi sifat yang kedua juga terbukti bahwa A pangkat X dibagi A pangkat Y itu sama dengan A pangkat X min Y. Sifat yang ketiga yaitu buka kurung A pangkat X tutup kurung pangkat Y sama dengan E pangkat Y ln A pangkat X sama dengan E pangkat Y X ln A sama dengan A pangkat Y X sama dengan A pangkat XY. Jadi sifat yang ketiga terbukti bahwa buka kurung A pangkat X tutup kurung pangkat Y itu sama dengan A pangkat XY. Selanjutnya masuk teorema B yaitu aturan fungsi eksponen. Dx A pangkat X sama dengan A pangkat X ln A. Integral A pangkat X dx sama dengan 1 per ln A dikali A pangkat X ditambah C, di mana A tidak sama dengan 1. Lanjut ke bukti. Turunan A pangkat X, yaitu dari definisi kan sudah diketahui bahwa A pangkat X itu sama dengan E pangkat X ln A. Jadi di sini bentuk A pangkat X dirubah menjadi bentuk seperti ini. Jadi turunan dari A pangkat X itu sama dengan turunan dari E pangkat X ln A sama dengan E pangkat X ln A dikali turunan dari X ln A sama dengan A pangkat X ln A. Jadi terbukti bahwa turunan dari A pangkat X itu A pangkat X ln A. Selanjutnya masuk ke contoh soal yang pertama yaitu carilah turunan dari 3 pangkat akar X. Solusinya kita gunakan aturan rantai dengan memisalkan U sama dengan akar X. Jadi penyelesaiannya yaitu turunan dari 3 pangkat akar X sama dengan 3 pangkat akar X ln 3 dikali turunan dari akar X
sama dengan 3 pangkat akar X ln 3 dibagi 2 akar X. Lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu carilah integral dari 2 pangkat X pangkat 3 kali X kuadrat dx. Solusinya, kita misalkan U dengan X pangkat 3, sehingga kita dapatkan du sama dengan 3X kuadrat dx. Maka, integral dari 2 pangkat X pangkat 3 X kuadrat dx sama dengan 1/3 integral 2 pangkat X pangkat 3 dikali 3X kuadrat dx. Ini kenapa kok dikali 1/3 dengan 3? Agar kita mempunyai ekspresi 3X kuadrat dx sama dengan du dalam integral, seperti yang telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya pada halaman 242. Sehingga didapatkan 1/3 integral 2 pangkat U du sama dengan 1/3 dikali 2 pangkat U dibagi ln 2 plus C sama dengan 2 pangkat X pangkat 3 dibagi 3 ln 2 plus C. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi. Misalkan A bilangan positif bukan 1, maka Y sama dengan log AX ekuivalen dengan X sama dengan A pangkat Y. Menurut sejarah, basis yang paling umum digunakan adalah 10, dan logaritma yang dihasilkan dinamakan logaritma biasa. Tetapi dalam kalkulus dan semua matematika lanjut, basis yang penting adalah E. Perhatikan bahwa log A yang merupakan inverse fx sama dengan AX adalah lambang lain untuk ln, yakni ln X sama dengan Y ln A. Selanjutnya, kita telah sampai pada lingkaran penuh gambar 1. Fungsi ln yang diperkenalkan dalam subbab 6.1 ternyata adalah fungsi logaritma biasa, tetapi dengan basis yang agak khas, yaitu E. Seperti pada gambar. Sekarang perhatikan bahwa jika Y sama dengan log AX, sehingga X sama dengan A pangkat X, ln X sama dengan Y ln A. Dari sini kita simpulkan bahwa log AX sama dengan ln X per ln A. Dari ini diperoleh bahwa log A memenuhi sifat-sifat yang lazimnya dihubungkan dengan logaritma. Lihat teorema 6.1a. dx log AX sama dengan 1 per X ln A. Selanjutnya example 4. Jika Y sama dengan log 10 X pangkat 4 plus 13, temukan dy per dx. Misalkan U sama dengan X pangkat 4 plus 13 dan aplikasikan aturan rantai untuk menyelesaikan permasalahan berikut dan gunakan turunan fungsi logaritma juga, sehingga dapat ditulis hasilnya seperti ini, sama dengan 4x pangkat 3 per x pangkat 4 plus 13 ln 10. Selanjutnya fungsi-fungsi AX, X pangkat A, dan mulai dengan membandingkan 3 grafik dalam gambar 2 secara lebih umum. Misalkan A konstanta, jangan mencampur adukan fx sama dengan AX, fungsi eksponen, dengan gx sama dengan A pangkat X pangkat A, fungsi pangkat, dan jangan campur adukan turunan-turunannya. Kita baru saja mempelajari bahwa dx A pangkat X sama dengan AX ln A. Bagaimana dengan dx A pangkat X? Untuk A bilangan rasional dapat dilihat hasilnya dx X pangkat A sama dengan A X pangkat A min 1. Begitu juga dengan jika A bilangan irasional, dapat dilihat seperti halnya pada slide. Selanjutnya, aturan yang berpandaan untuk integral juga berlaku, bahkan jika A irasional. Akhirnya kita tinjau fx sama dengan x, variabel yang dipangkatkan variabel. Terdapat rumus untuk dx ax, tapi kami tidak mengajukan Anda menghafalnya. Jadi lanjut saja ke example 5. Jika Y sama dengan x pangkat x lebih besar dari 0,
Temukan dxy dengan dua metode yang berlainan. Metode 1, kita dapat menulis dengan y sama dengan x pangkat x sama dengan e pangkat x lan berdasarkan definisi, dan menggunakan aturan rantai dan juga produk row dapat dihasilkan penyelesaian sama dengan x pangkat x 1 plus lan x. Selanjutnya example 6, jika y sama dengan x kuadrat plus 1 pangkat pi plus pi pangkat sin x, dapat dihasilkan penyelesaian seperti halnya pada slide dengan menggunakan aturan turunan. Begitu juga dengan example 7 menggunakan aturan turunan logaritma, sehingga hasilnya seperti itu. Selanjutnya yaitu example 8. Evaluate integral 1 sampai 1/2. Dapat menggunakan fundamental theorem of calculus atau disebut teorema dasar fundamental kalkulus 2. Itu integral biasa sehingga menghasilkan 1/5 kuadrat min 5 sehingga hasilnya 12,43. Sekian.